jadi kucingnya. Ya, oke. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam. Oh, Pak Anggar. Mangga. Silakan, Pak Anggar. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Pak Eko, Bu, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah, Pak. Kabarnya sih baik. Gimana, Pak Anggar? Baik juga kan? Alhamdulillah Pak Eko cukup baik. Maaf nih Pak Eko nih udah ganggu waktunya di hari ini. Ih, tidak apa-apa tuh, Pak Anggar. Santai saja. Kebetulan saya juga sedang, ya, waktunya ya agak-agak santai juga ini, Pak. Iya Pak Eko, makanya kemarin saya telepon Pak Eko dulu nih untuk memastikan bahwa Pak Eko tuh punya waktu luangnya itu kapan gitu. Ya nih. Oke, Pak Anggar nih, ya. Apa nih yang Pak Anggar sampaikan atau apa tujuan Pak Anggar sebenarnya ini mengajak saya bertemu ini? Saya juga ya agak-agak kaget juga gitu Pak Anggar mengajak saya bertemu gitu ya, barangkali apa nih yang bisa saya bantu Pak Anggar? Enggak. Iya Pak Eko, jadi begini, saya ingin menyampaikan permasalahan Pak Eko tentang salah satu murid saya di kelas. Siapa muridnya itu Pak Anggar? Yang di Pak Anggar maksud siapa itu sebenarnya itu muridnya gitu kan? Itu Pak Eko, Randy. Oh, Randy, kalau tidak salah Randy yang pinter badminton itu ya. Memang sih ada apa sebenarnya Pak Anggar dengan si Randy itu? Kalau saya lihat sih si Randy baik-baik saja. Ya itu Pak Eko, kalau sepintas sih Randy memang tidak ada masalah. Dengan teman-teman juga baik lah. Apakah ada masalah dengan teman-temannya barangkali? Kalau dengan teman-temannya justru sekarang Randy itu berubah Pak Eko. Sekarang dia itu aktif membantu teman-temannya, terus juga deket dengan teman-temannya, jadi akrab lah begitu. Nah masalah ini sebenarnya nggak ada kaitannya lah dengan teman-temannya. Itu ada masalah lain Pak Eko tentang Randy ini. Masalah apa sih Pak? Sebenarnya itu nampaknya ini seperti serius sekali nih Pak Anggar nih tentang masalah Randy ini. Iya Pak Eko lah bisa dibilang begitu. Begini Pak Eko, jadi dalam beberapa hari ke belakang di bulan ini Randy itu sering sekali izin Pak Eko gitu. Setelah saya tanya kenapa, nah, jawabnya ya ada urusan keluarga begitu. Nah lama-lama saya curiga juga begitu, janggal kok sering sekali gitu ada urusan keluarga, ada apa gitu. Nah kemudian ketika Randy masuk sekolah, saya coba bertatap muka berdua gitu, menggali informasi yang sebenarnya itu apa. Nah, ternyata Randy mengaku bahwa Randy itu sekarang bekerja Pak Eko di pabrik roti dekat rumahnya, walaupun ya akadnya harian sih, jadi nggak tiap hari, jadi kapanpun Randy mau bisa begitu. Nah itu yang membuat Randy sering tidak hadir ke sekolah Pak Eko. Ya Allah, begitu ya Pak Anggar. Ini saya benar-benar baru tahu ini Pak Anggar. Ini saya juga agak kaget juga ini mendengarnya gitu kan tentang Randy ini. Iya Pak Eko, saya juga kaget, sedih juga dengar ceritanya begitu. Saya jadi kepikiran terus gitu. Memangnya kenapa sih sebenarnya Pak Randy ini bisa bekerja seperti itu di pabrik roti itu Pak? Nah, begini Pak Eko, jadi 2 bulan lalu kalau tidak salah, ibunya Randy itu mengalami kecelakaan sepeda motor. Nah, dirawat ibunya itu. Nah, kemudian tentu kan ada biaya perawatan yang tidak kecil lah gitu, yang membuat ayahnya Randy harus bekerja lebih keras lagi. Nah, melihat fakta tersebut, Randy mungkin tidak tega melihat ayahnya seperti itu. Nah, akhirnya Randy memutuskan ya ingin membantu ayahnya dengan cara dia ikut bekerja di pabrik roti dekat rumahnya gitu. Itu yang Randy lakukan, yang Randy akui seperti itu Pak Eko. Ya Allah, ya Pak Anggar ya sampai sebegitunya Randy. Ya di sisi lain juga dia ternyata anak yang sayang orang tuanya Pak ya. Memang ayahnya mengizinkan untuk bekerja sehingga membuat sekolahnya terganggu itu juga kita ya bagaimana gitu kan.
Iya Pak Eko benar. Oke lah, sekarang kondisi yang diinginkan Pak Anggar untuk Randy itu yang seperti apa sebenarnya nih Pak Anggar? Ya saya ingin Randy yang dulu Pak Eko, jadi Randy yang rajin ke sekolah gitu, jadi fokus kembali ke sekolah, itu yang saya impikan saat ini gitu Pak Eko. Apakah itu hal yang mungkin itu Pak Anggar bisa dilakukan ya? Apalagi kan ya kita tahu kondisinya seperti ini gitu Pak Anggar. Nah itu dia Pak Eko, saya bingung nih gimana solusinya, pulang ke rumah juga kepikiran juga tentang Randy gitu ya. Akhirnya saya belum menemukan solusinya ya, saya hubungi Pak Eko juga gitu ya, barangkali ada yang bisa Pak Eko bantu gitu. Karena jujur saya bingung Pak Eko, baru pertama saya menghadapi kasus seperti ini gitu. Nah mungkin begini saja Pak Anggar nih. Kira-kira apa potensi Randy yang Pak Anggar tahu selain jago main badminton itu Pak Anggar? Yang saya ingat tentang Randy itu anaknya itu penurut Pak Eko gitu. Jadi kalau diminta dia itu akan cenderung mengikuti gitu. Jadi mudah diarahkan. Nah, itu yang saya ingat tentang Randy. Selain dia jago badminton. Nah, adakah yang bisa Pak Anggar manfaatkan dengan potensi Randy yang penurut itu Pak? Apa ya? Bentar Pak Eko. Apa mungkin saya jadwalkan untuk bertemu secara empat mata ya dengan Randy ya Pak Eko ya. Terus saya berikan masukan, berikan juga mungkin arahan atau semacam pemahaman. Ya siapa tahu Randy mau mengikuti Pak Eko. Mungkin itu yang bisa akan saya lakukan Pak Eko. Nah, itu dia Pak. Itu ide yang bagus itu Pak Anggar ya. Jadi Pak Anggar nanti bisa ngobrol berdua dengan Randy. Jadi insya Allah lah akan menjadi langkah solutif Pak Anggar. Iya bener Pak Eko. Duh, jadi ini nih ada ide baru nih. Kenapa ya Pak Eko ya kemarin saya nggak kepikiran hal tersebut? Mungkin saya terlalu larut dalam masalah ya mungkin ya Pak Eko ya. Ya, bisa jadi Pak Anggar ya. Iya, iya. Nah, berikutnya, apakah Pak Anggar pernah ini bertemu dengan ayahnya Randy? Kalau sudah tahu, bagaimana ini karakternya nih kira-kira ayahnya Randy nih Pak? Pernah Pak Eko pernah waktu nengok ibunya, saya ketemu sama bapaknya, namanya itu Pak Asep. Nah, pernah ngobrol walaupun nggak lama sih, tapi kalau saya lihat Pak Asep itu orangnya baik, terus terbuka juga itu dia mau bercerita banyak hal kepada saya walaupun baru pertama bertemu. Jadi orangnya kayaknya mudah nih untuk diajak apa diskusi seperti itu Pak Eko. Nah, itu ide bagus lagi tuh Pak Anggar. Keren, 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 keren. Wah, iya Pak Eko. Jadi saya jadi ada ide lagi nih. Apa iya ya saya juga harus ketemu langsung dengan Pak Asep, ayahnya Randy untuk ya berbicara lebih jauh lagi lah tentang permasalahan ini. Siapa tahu ayahnya Randy bisa membantu Randy itu sendiri untuk kembali ke sekolah ya Pak Eko ya. Nah, sekarang nih, kira-kira rencana aksi Pak Anggar apa ini nih untuk menyelesaikan masalah ini nih? Nah, itu rencananya sih dari ide yang tadi saya temukan, mungkin saya akan berkunjung ke rumahnya Randy, terus ketemu dengan ayahnya Randy untuk membicarakan eh, permasalahan ini dengan ayahnya Randy langsung gitu, tetap muka. Ya kalau Randy-nya ada, mungkin sekalian bisa bertiga Pak Eko. Begitu rencana saya. Langkah baik gitu Pak Anggar ya. Selain itu apa lagi nih strateginya kira-kira? Selain menemui ayahnya Randy, saya juga mungkin akan membuat semacam eh, agenda rencana, terus juga membuat jurnal refleksi, Pak Eko. Jadi supaya langkah-langkahnya itu lebih jelas, lebih pasti begitu. Jadi lebih efektif lah. Itu yang akan saya lakukan, Pak Eko. Iya Pak Anggar. Saya sangat setuju lah dengan rencana Pak Anggar tersebut. Tapi kira-kira, tapi kan tetap itu Pak Anggar ya harus ada target kan. Kalau setiap ada masalah kita harus ada target penyelesaiannya. Kira-kira sampai kapan itu Pak Anggar menyelesaikan masalah ini? Saya targetkan atau saya inginkan itu pekan inilah, pekan ini bisa selesai. Dan saya berharap pekan depan Randy sudah bisa kembali ke sekolah untuk
fokus belajar Pak Eko. Iya Pak Anggar, semoga semuanya sesuai rencana ya Pak ya. Amin, Mako, amin, amin. Nah, tapi ya kita tadi sudah Pak Anggar mengatakan rencana-rencana. Nah, kira-kira bentuk komitmen ini mah dari Pak Anggar dapat menyelesaikan masalah ini agar sesuai rencana. Apa ini komitmennya Pak? Pertama saya akan tidak akan menunda-nunda lagi permasalahan ini. Saya akan segera mengeksekusinya mungkin. Insya Allah besok sore saya akan berkunjung ke rumahnya Randy. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya akan membuat daftar langkah, daftar rencana supaya di setiap langkah-langkah yang saya lakukan itu lebih efektif, lebih fokus supaya masalah cepat terselesaikan. Itu Pak Eko bentuk tanggung jawab saya yang akan saya pegang. Bentuk tanggung jawab Pak itu. Bentuk tanggung jawab yang bagus itu Pak Anggar. Saya sepakat. Ya. Seperti itu. Lalu adakah bentuk tindak lanjut jika masalah ini tidak dapat diselesaikan? Ya, ada Pak Eko. Kalau ini masalah selesai, ini juga jadi bahan refleksi saya. Saya akan melakukan semacam kunjungan rumah ke siswa-siswa saya di kelas 6 ini dan memastikan bahwa semua murid saya itu bisa belajar dengan nyaman, terus ketika ada masalah bisa segera diselesaikan. Ya, dan saya harap seluruh kelas 6 itu ya bisa kondusif lah di rumahnya ataupun di sekolah. Baiklah Pak Anggar ya, saya doakan semoga Pak Anggar diberikan kemudahan ya. Saya rasa dengan rencana Pak Anggar itu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Semangat ya Pak Anggar ya. Jika ada apa-apa jangan sungkan Pak Anggar untuk menghubungi saya terbuka lah untuk Pak Anggar. Ya Pak Eko, amin. Terima kasih banyak Pak Eko. Setelah pertemuan ini saya jadi plong Pak Eko sekarang. Tidak ada pencerahan. Sebelumnya saya buntu banget Pak Eko. Nggak kebayang harus bagaimana nih. Sekarang ada gambaran gitu, ada pencerahan. Dan saya sekarang semangat untuk membantu Randy bisa kembali ke sekolah dengan belajar sebagaimana mestinya Pak Eko. Iya Pak Anggar, sama-sama. Saya senang diajak berbincang seperti ini. Dulu menambah pengalaman juga buat saya Pak Anggar. Ya, baiklah Pak Eko. Kalau begitu saya mau pamit dulu nih. Insya Allah saya akan hubungi Pak Eko, tapi dengan kabar yang baik Pak Eko. Amin, amin, amin Pak Anggar. Semoga sukses sesuai dengan rencana yang tadi sudah Bapak gambarkan, luar biasa. Ya, amin. Pak Eko, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.